kali ini podcast kita berkedatangan tamu spesial dari ITB. Jadi ini kita ngundang alumni SMA Hilaris angkatan pertama, Bang Deren. Halo. Ya, kita nih kali ini mau ngomongin tentang PTN atau perguruan tinggi negeri. Cara masuknya gimana, terus backgroundnya juga gimana, apa sih yang harus dipersiapin. Bang Deren ini dia masuk top 3 PTN favorit di Indonesia, itu Institut Teknologi. Oke, pertama-tama aku mau nanya nih Bang, bisa ceritain dikit ya Bang, kayak latar belakangnya nih, terus kayak gimana sih mutusin pertama kali buat ngajarin ITB gitu. Sudah, sebelumnya di zaman aku belum ada di podcast kayak gini. Jadi podcast apa, kisah-kisah di sekolah ini tentang apa ya? Kayak mungkin program apa gitu. Ini sebenarnya kita mau buat itu sih, kayak konten-konten yang menarik lah ibaratnya. Jadi jadi orang luar tuh masih bisa kenal Hilaris gitu lewat podcast ini. Gitu. Iya berarti. Oke. Lanjut Bang, boleh dijawab. Apa yang mau tanya? Latar belakang, terus kayak gimana sih awalnya mutusin bisa kuliah di ITB, mau kuliah di ITB gitu. Ngeliatinnya. Boleh. Jadi awalnya seperti biasa aku pas SD SMP itu kayak biasa kayak anak-anak biasanya kita lomba-lomba gitu ya, lomba olahraga, lomba apapun ikut aja, kayak mungkin anak-anak zaman dulu kan kayak fashion show, mungkin lomba kayak futsal. Nah aku tuh di SMP juga ada sempat ikut lomba kayak swimming gitu kan. Tapi setelah itu aku kayak pas udah mau masuk SMA kayak wah ini kayaknya nggak bisa nih kalau lomba di sini mulu. Kita udah mau masuk kuliah kan. Jadi kayaknya diubah tuh yang tadinya lomba-lomba di olahraga jadi ke lomba-lomba olimpiade pembelajaran kan. Jadi sekalian buat persiapan masuk kampus juga kan. Yang tadinya mungkin begadang buat main, jadi begadang buat belajar gitu sama teman-teman kan. Ya itu sih buat sebelumnya. Tapi kalau misalkan persiapan buat masuk ITB itu kan di sekolah ini juga ada program namanya ITC kan? Iya, itu sih sangat membantu banget soalnya kayak kan kalau misalkan kita pulang sekolah langsung pulang itu ya pasti anak-anak kan males ya. Jadi kita kayak dengan ada program ITC ini yang dibuat sama tim high school itu kayak jatuhnya kayak bikin kita mau belajar buat persiapan kan. Iya. Habis itu tetap kan kita semua punya target kampus masing-masing. Kita lihat kayak di Google tuh kan ada tuh kayak top kampus, top jurusan di PTN. Nah itu kayak kita harus menyesuaikan sih kalau misalkan mau yang kampusnya tinggi sama jurusannya tinggi ya kita harus defaultkan lebih kan. Iya kayak aku pas tuh aku kayak tanamin di otak aku kayak harus kampus top 3 deh. Kalau misalnya aku mau lihat di kampus top 3, kalau enggak ya udah. Emang rencana awal ITB? ITB atau kayak masih UI gitu atau UGM? Jadi awalnya tuh aku pas di SMPP itu aku masukinnya UI karena aku ngeliat kalau kita lihat emang bisnis itu lebih tinggi ITB kan. Aku juga pasti kayak wah aku juga gitu ngeliat ITB kan. Tapi aku tuh sebenarnya aku udah pengen ITB karena kayak siapa yang gak mau kuliah 3 tahun kan? Kayak di kampus saya tuh pilihannya 4 tahun apa enggak 3,5 tahun kalau kita mau cepet. Nah, kalau di ITB tuh kita kayak diwajibin 3 tahun udah selesai buat yang SBM ya, yang buat bisnis. Jadi kayak itu otomatis bisa motong waktu banget sih. Kayak mungkin aku rencananya kan ingin langsung aja S2 kan, jadi mengambil dengan ITB. Tapi karena ITB kayak nilainya tinggi banget, kayak aku kayak wah ya SMBT aku masukinnya tetap UI kan. Organisasinya UI. Seperti biasa kan persiapan SMBP dulu kan di sekolah kita ngejaga nilai, ngejaga apa namanya? Ngejaga ya grafik nilai kan,
nilai. Gimana caranya kita biar nilai naik dulu kan. Nah, habis itu SNBT belum dapet, masuk ke SNBT. Mungkin SNBT sih kayak belum rezeki sih. Aku juga kayak itu juga masih bingung kan di UTB gitu. Aku tadi nggak masuk di UTB. Baru masuk ke persiapan mandiri kan ya. Kayak udah aku nyoba iya. Nyoba yang IUP itu lah, IUP ITB kan. Nah ini juga nih, apa namanya? Mungkin kita fokusnya sekarang itu buat persiapan UTBK kayak bahasa Indonesia, English, apa PKPM gitu. Iya, ternyata kita harus nyiapin semua sih. Aku nggak nyangka loh, aku lolosnya karena bantuan apa? Maths English. Iya. Oh, PK literasi Inggris. Iya, kayak mungkin kita agak underestimate sama buku maths yang kita pelajari ya, kan bekerja ya. Kita kayak alumnya ini apaan sih? Oh iya. Ya, padahal ternyata itu yang nyelamatin aku tuh. Kayak itu kayak soal buat aku masuk tes IUP ITB itu soalnya itu semua jadi kayak oh my god yang aku kayak underestimate malah ini yang paling bantu banget gitu kan. Abis itu bantu penjelasan dia sih gak? Kalau yang itu pas jalur mandirinya kan kayaknya iya. Kalau yang aku kemarin sih kayak full test nih. Kemarin aku matematikanya itu sekitar 40 soal maths ya English itu. Habis itu Inggrisnya kebagi jadi 3 ini, writing, reading sama speaking, sama listening itu masing-masing 20 soal. Kayak 150. Iya. Itu juga aku kayak aku kan sebelumnya nggak pernah ikut TOEFL segala macam. Itu yang ngebantu aku mungkin kayak karena Hilaris ada apa namanya tes Cambridge ya. Kita di SD kan kita ada tes Cambridge kan. Kita kayak kebiasaan itu kan tes Cambridge. Jadi pas tes itu kayak easy. Iya. Hilaris kebantu banget sih kayak apa namanya dengan ada tes Cambridge itu udah pas banget sih. Tapi di program ini tantangan paling besar pembelajaran yang dihadapi itu buat masuk PTN top 3 kan nggak mungkin mudah ya. Iya. Maksudnya semua orang di Indonesia tuh mau banget top 3 itu. Apa Kalau aku tuh belajar seperti biasa kan sampai yang lain gitu. Kalau misalkan aku dulu dibilang kalau mau aman tuh di SNBT masukin UB atau enggak kampus di bawahnya kan. Itu yang pertama nih dibilang tuh. Karena aku bilang kayak, aku kalau ambil itu pasti aku kayak nggak bakal ambil kalau UB. Aku saya mau top 3 kan. Jadi ya udah aku mending gagal di SNBT tapi aku nyoba yang lain gitu. Awalnya aku kayak ya udah santai aja kan. Pas tanggal 13 Juni ya. Pada lolos SNBT, aku kayak ini gimana ya? Soalnya kan yang biasanya kita belajar bareng itu, abis itu tiba-tiba jadi kayak yang lain gak lulus, aku jadi kayak belajar sendiri kan. Abis itu ya udah persiapan lagi, ya udah tetap ngelokin untuk 3 tahun. Aku ikut UI, yang UI juga aku ikut UTUL di Jakarta kan, habis itu ikut yang ITB. Apa lagi ya? Paling kayak kalau sebenarnya aku ngeliatnya kayak itu ketatnya persaingan gimana? Oh iya itu ketat banget sih. Soalnya yang kalau udah rata-rata kalau udah di top 3 tuh biasanya semua jurusan udah susah banget gitu. Kayak ada minimalnya gitu sih kalau dari UI TBD gitu. Iya. Susahnya masuk top 3 PTN. Iya. Harus semangat ya guys. Iya, setuju. Iya, kita juga semangat ya. Oke ya. 8 bulan lagi. 8 bulan lagi. Iya kan? Berapa sih Februari ya? Iya. Iya. Serem deh. Itu gimana sih pasca sekolah tuh gimana sih kehidupan pasca SMA gitu? Itu sih benar-benar kayak kita strategis ya, kayak nge-push buat eligible juga kan. Habis itu kita kayak gimana caranya kita belajar buat sekolah sama belajar buat SMP itu beda ya. Belajar sekolah kita IPA kan. Iya. Belajar buat SMP. Nah itu kita sebagai waktu sih. Kalau kayak tips khususnya gitu ada nggak tuh tips apa ya, tips khususnya gitu yang apa ya yang dihadapi gitu. Iya. Oh iya, kan awal aku nanya nih tips khususnya apa buat masuknya gitu, belajar apa sih yang bisa membantu buat lulus masuk ke PTN, terus juga gimana
buat beradaptasi gitu sama hal Iya. itu. Aku jujur aja guys, kalau dicek sebenarnya aku tuh SD SMP aku nggak pernah lagi nggak pernah lagi maksimal di 4 nggak pernah lagi itu kacau kan. Aku kayak di SMA aku kayak sebenarnya kayak nggak ada niat buat ranking sih, tapi aku kayak ini mau sampai kapan gitu. Aku nggak pernah ranking kan. Aku habis itu kayak push. Aku tadi ngeliat yang di atas tuh kayak ini nggak mungkin aku bisa kalahin gitu kan. Tapi dengan ya belajar gitu, iya bisa sih. Alhamdulillah di kalau nggak salah di semester itu ya, kayak di 2 semester terakhir aku yang cuma 1 sih. Iya. Kalau adaptasi itu kayak sebenarnya yang di bawah bisa naik, tapi itu kalau pada kitanya kan. Iya. Gila. Kalau untuk kayak beradaptasi sama ini bang, sama kehidupan kampus ini kan tadi beradaptasi sama persaingannya gitu buat masuk SNPP. Ini kalau sama kehidupan kampus tuh gimana? Kehidupan kampus. Kehidupan kampus kan beda banget ya sama SMA. Kan kalau SMA tuh mesti dibimbing guru, ayo dikerjakan tugasnya gitu. Kampusnya enggak gitu. Sendiri terus kayak pergaulannya. Iya. Betul. Kalau misalkan di kampus sih, kalau aku sendiri justru kayak aku pengennya fokus ya. Jadi ada kegiatan yang formal dari kampus aku ITB, aku ikutin semua. Jangan sampai ada absen kan. Tapi kalau misalkan kegiatan yang mungkin kayak nggak formal itu, aku kayak kadang nggak ikut. Jadi kayak aku pengennya all out yang wajib aja. Cuman Bang Dara di dulu di Intan ya? Oh iya. Oh iya, Intan, guys, anak Intan guys. Iya, Intan sama Indonesi ya, itu sih ya. Oke Bang, terus nih gimana sih perasaan Bang Dara pas keterima di kampus top 3 favorit Indonesia? Iya. Apa perasaannya? Aku kaget banget sih. Tapi yang aku senang itu kayak aku kayak senang banget karena bisa mungkin kalau misalkan sekolah aku ini kayak angkatan 1 bisa lolos top 3 itu kan agak mungkin di sekolah lain tuh kayak tunggu beberapa angkatan dulu bisa masuk top 3 kan, tapi ini angkatan pertama udah dapet. Ini kayak berarti kelihatan dari situ kayak kita pertama anak-anaknya disupport buat masuk PTN, habis itu kita difasilitasi misi juga kan. Iya, itu sih. Bukan sekolah yang sebesar sekolah-sekolah Iya. lain kan yang bisa maju sekolah-sekolah lain gitu. Kayak contoh, kita ambil contoh kayak mungkin sekolah lain anaknya banyak, udah banding 1 banding berapa kan, kita dengan segi komposisi anak segini kita udah bisa top 3 kan. Kalau misalkan kita tambah banyak pasti otomatis makin banyak tambah banyak kan. Kemarin banget sih, kemarin Mas ITB. Thank you. Gila. Terus menurut Bang Dara nih, yang membedain Institut Teknologi Bandung sama Universitas Indonesia, UGM itu apa sih? Yang paling ngebedain itu ini sih, institut sama universitas. Oh, apa tuh perbedaannya? Institut itu dia jurusannya lebih dikit. Teknik ya rata-rata. Iya, teknik, dan dia lebih fokus gitu. Kayak mungkin anak-anak lain yang lulus UGM, Unpad dan lain-lain, dia masuk ospek kan. Nunggu waktunya ospek. Aku masuk itu, aku sebelum ospek aku ada tes lagi, tes matematika. Iya. Keren ya. Kalau lulus boleh selesai, kalau nggak lulus ya ulang lagi tesnya sampai lulus. Tapi tetap jadi mahasiswa ITB? Tetap. Tapi kita tes dulu itu, terus belajar dulu di awal. Bakal lebih susah sih levelnya, dan kebetulan setelah dapat iya kayak Kak Edit sama ini angkatan aku kayak sama kita kan isi semua ya? Iya, kan semua ada tesnya. Kalau nggak salah yang lain tuh tes TOEFL, tes ini. Iya. Dan kalau universitas itu kan gini, masuk ke prodi gitu. Iya. Kalau kita institut tuh kayak kebanyakan institut itu kayak masuk itu baru di fakultasnya, tapi kita belum penentuan prodinya. Kita setahun itu kita selesai kan gitu. Wow. Iya. Wah, gila sih ini. Namanya TPB. Ini TPB guys. TPB. Jalan sama. Iya. Ada matematikanya dulu. Iya. Kalau pembenci
boleh pilih universitas ya kayak gitu. Iya, jadi kita ada tahap namanya KPD kan, tahap persiapan bersama. Itu kayak kita selama setahun ini kita kayak yang anak-anak kemampuan matematikanya beda-beda tuh, jadi dia sama dulu. Dan nanti pas tahun kedua kita lihat gitu. Kalau ini kan kayak di ITB kan kalau ini baru ada BMI ya, ikutan BMI itu. BMI kalau di ITB Ada deh, ada kemarin kita juga ada kan buat demo sih namanya, tapi bukan demo deh kalau di situ tuh kayak apa ya, KMITB atau KMITB dulu. cuman tertarik kamu Apa? masuk itu organisasi itu? Belum sih, pengen belum tapi ada aku lihat dulu sih kalau misalkan kayak bakal mudah banget itu kayak aku join sih. Soalnya aku sih ngeliatnya, aku sekarang masih pengen fokus di fokus di dulu ya. Kalau di itu tawarin itu kayak masuk organisasi itu kayak biar organisasi eksekutifnya gitu. Iya, mungkin nanti kali ya, ini sekarang baru ada ajakan panitia gitu. Buat lumayan kan ya buat nambahin relasi. Iya, betul. Kalau yang dapat rumah berarti aku udah masuk kupu-kupu. Masuk kupu-kupu. Iya, sekarang sih kayak gitu sih. Bukan pura-pura, belum ya? Ada tuh mau pura-pura, kupu-kupu, kuliah pulang, pura-pura, kuliah rapat. Iya, rapat ya. Guys, memang regularnya. Terus kalau ITB kan Pop3 itu pasti kayak rata-rata ke apa sih ya, aja deh kayak lulusannya kayak alumninya itu kan pasti kayak dia sasro gitu-gitu tuh pada karir pada bagus-bagus kan ya. Kalau yang di top 3 itu, kalau ITB nih menurut peluang karirnya itu gimana bang? Apakah abang lihat peluang karirnya ketika abang bakal lulus dari ITB? Iya, aku udah ngisi kemarin gitu juga. Kalau dia tidak kan yang lulusan ITB itu emang kita lihat sendiri kayak masuk kamar kan, itu lulusan ITB. Pak Habibie juga lulusan ITB. Mungkin sekarang apa ya? Pak Ridwan Kamil kan juga arsitek ITB kan, itu juga kan kelihatan ya. Iya, kayak menjanjikan. Iya, betul. Berarti abang sealamnya tuh, kami atau apa? Betul. Iya, sealamnya keren. Semoga tahun kedua ada yang bisa. Amin. Ini kalau menurut Bang Dery kan kita kan ini pertanyaan personal ya. Kalau kan udah angkatan pertama tuh kan pada masuk ke topik-topik gitu ya. Kira-kira kalau misalkan kita nih angkatan kedua ada kemungkinan nggak apa kemungkinan bisa terbuka gitu jalan kita buat masuk ke topik itu? Iya, bukan sih. Tapi yang kayak mungkin di yang kayak Bang Afila buka itu kan kita kan buka Bang Afila bisa juga bisa kayak di tes juga bisa. Di ITB juga bisa kan kita udah ada link ini tuh. Cuman kalau kayak universitas gitu Bisa juga sih sebenarnya bisa ya, tapi mungkin kalau peluang pasti jadi yang udah kelasnya. Kelasnya. Kalau SNBT bang, SNBT tuh ada ini nggak? Ada kayak di blacklist kan? Oh nggak ada. Oh nggak ada blacklist lagi berarti ya? Kamu bisa aja ke SNBT jadi suka UI gitu kan? Iya. Terus oke kamu kalau masuk sini bisa. Amin. Iya. Pasti pengen FH ya guys, kalau FH, HI, cuman berat. Iya bisa. Harus lama. Pengen tuh SNBT daripada kelas lagi ya kan? Iya. Cuman dia susah gitu kalau SNBT. SNBT. SNBP, sorry, kalau SNBP dia susah gitu bang. Tips dong, gimana biar membuka tembok biar apa ya, nggak tembus gitu. Iya. Apakah pilihannya harus wajar, harus realistis kah? Pilihannya harus juga di luar nalar aja sih. Kalau aku juga kayak gitu sih, aku yang penting aku suka sama ini sih, kayak aku nggak mau kayak aku manajemen kan, aku nggak mau kalau aku pindahin ke apa namanya jurusan aku pindahin ke yang lain gitu, aku mau di manajemen aja. Terus kalau misalkan sebenarnya harusnya kalau di angkatan aku
kayak lebih banget sih, tapi kita kayak ngeliatnya waduh kita belum ada lulusan kan, kita kayaknya bisa nggak ya kita, apa mungkin kita sekelas dari lulus PTN, taunya ada kan. Maksudnya kelas kalian lebih enak sih kayak ngeliatnya, oh kelas ini bisa ya tanpa ini kan, kita merasa lebih gampang. Gimana ya? Itu tuh kayak jiwa aku sih tuh belum apa ya, belum keluar ya. Kayak jiwa-jiwa umur udah cukup itu belum tumbuh bang di kelas kita. Itu kayak juga masih kayak solidaritas itu loh, teman-teman ini apa nih tahu gitu. Kan kelas yang beda ya. Iya, maksudnya kalau kelas aku tuh dulu kita solid juga, mau kegiatan apapun kita gitu dulu solid kan. Tapi kayak ada saatnya saat di pembelajaran kita kayak balapan juga. Bahkan kalian ini gak sih kalau MTK tuh suka ada bagian soal ya? Iya betul. Ada. Itu kita kayaknya apa sih maksudnya kayak cepet-cepetan nyelesain. Oh nyelesain. Iya. Mana emang sih kepacu gitu ya dari itu ya. Pas kayak bisa ada dulu pas bisa ada itu yang ada guys siapa nih ini kumpul udah banyak itu kumpul kita kumpul kan kayak rasanya kayak kita emang bodoh semuanya gitu rasa tinggal. Wah, aku sih ada tips sih sebenarnya. Aku dulu itu kayak awalnya tuh kayak pas kelas 10 tuh aku selalu bantuan termasuk yang lama lah, yang lain baru ngumpulin buku aku belum. Habis itu pas kelas 11 aku kayak ini gimana ya? Kok kayak gini aja. Habis itu aku mulai nih, contoh besokannya ada pembelajaran matematika, Seninnya. Minggu malam aku belajar matematika, jadi yang belum dipelajarin aku belajar dulu. Contoh malamnya, besokannya bakal belajar bab 1 limit nih. Aku belajar dulu malamnya kayak limit itu kayak gimana, sebisa aku lah. Nanti besoknya jadi pas gurunya ngasih tahu aku kayak udah mulai paham gitu, jadi kayak bener-bener baru banget. Iya. Kamu fisika ini juga dampaknya kelihatan dong, ada progres gitu. Kelihatan sih ya. Kayak mulai ini jadi mulai bisa cepat gitu. Otomatis kan latihan soal bisa, di tes bisa, di tes bisa, di tes bisa, di tes bisa, kan tes bisa. Kan tes bisa tim deh. Iya benar. Kalau lagi nggak cuma lihat dari nilai final ya, lihat dari nilai sikap juga. Iya betul. Nilai sikap. Terus bang gimana nih cara Bang Der menjaga motivasi belajar? Kayak kan maksudnya SNBT untuk orang-orang yang masih kayak mikir apaan sih mau gue langsung swasta aja gitu kan. Apa yang bikin Bang Der tuh punya motivasi buat kayak terus belajar, terus berjuangin selama tes sekolah kan, untuk tes panjang yang sampai ini. Yang paling utama kalau aku guys, aku nggak rasa swasta guys. Pas di kelas tuh yang lain aku dapat info kan, ada yang lolos di swasta ini. Tapi kayak awal-awal kayak enak ya, udah ada backupan kalau nggak PTN ada backupan swasta. Kan aku bilang kayaknya nggak pernah ngambil aku kalau ada backupan swasta, soalnya aku tipenya kayak yang kayak gampang takut jadi hal-hal gitu. Aku jadi kayak ya udah kita mau swasta, anggap aja nih kayak katanya nawarannya gitu kan. Jadi ya udah. Tapi ya kita jadi kayak all out sih. Iya. Kebanyakan sih kalau PTN di kelas setelah apa ya? Kayak ini kalau saya belum daftar swasta dulu. Kalau kita juga belum daftar swasta. Iya. Kita belum ada. Terus swasta masih di bawah gelombang sampai sekarang. Masih ya di bawah gelombang. Iya, udah lama banget. Iya. Aku nggak daftar sih. Soalnya aku kayak takut jadi apa namanya? Ya solos gitu. Iya, takut bikin malas ya. Aku udah daftar swasta jadi motivasinya jangan daftar swasta dulu. Iya, daftar swasta dulu sih. Iya. Emang sempat kepikiran nggak buat ikut ya IPDN lah, lanjut nggak? Iya. Kan itu aku tuh IPDN itu cabang 3. Ya. Pusat di Bandung, 3 desa, yang kedua di Sumedang, di Jatinangor, satu lagi TBC di Jawa. Iya, tapi tahun berdasarkan bakal itu kita tahun pertama dari 3 ini kita gabung dulu di Sumedang. Oh iya, IUP ya bang? Enggak semuanya. Oh semuanya? Semuanya. Berarti nggak langsung kayak waktu kita kampus di situ tuh nggak langsung ke situ? Enggak. Tapi aku tahun kedua sih tuh. Tahun kedua sih tuh semester 3. Tahun kedua. Oh iya semester 3. Gila. Semangat ya bang. Semoga ke itu IPK-nya
4. Wes, amin. Amin. Jawab aja. Jawabnya itu amin. 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 Iya. IPK-nya tinggi. Ih gila itu berat banget sih. Kemudian teman-teman aku pas ke Ganesha ketemuin tahu siapa Naufal, siapa lagi yang Jawa Tiga sih. Naufal CLC. Oh iya. Kabir ya kan, Kabir ketemu kita di Ganesha. Oh. Iya. Itu mereka yang IPK tinggi. Iya. Yang 3,9. Iya. Gila ya. Bisa nih. Iya teknik ya. Sudah dapat IPK setinggi itu. Berarti belajarnya mantap. Iya, makanya aku bilang tadi kan kayak pas di SMA kita juga fokusnya ngurus buat lagi. Kalau di stop fact terus. Iya. Cuman kalau misalnya nih bro, nah berarti harus naik ya. Kalau misalnya kayak turun dikit aja, itu ngaruh dong. Ya maksudnya efek tapi dikit sih. Maksudnya kayak yang penting di setiap semester kayak apa aja. Kalau bisa kayak contoh di semester ini kayak 80%, semester depan 83%, kayak kita all out banget gitu kan. Makin all out gitu, walaupun materinya mungkin lebih susah. Iya, jadi kita adaptasi kayak gitu. Iya. Kelas 12, cuman pas kelas 12 sih bang, sepusing apa kelas 12? Kita sebagai anak kelas 12 yang newbie nih yang baru, sepusing apa sih kelas 12? Kelas 12 tuh aku awalnya ada lomba online kan? Ya, ada. Lomba online menang, habis itu ada satu lomba dibuat sama satu bimbel gitu kan. Genza awalnya kita cari sama kan, yang kecamatan dulu. Masih bakal online itu lomba geografi kan. Kalau aku dari IPA sebenarnya, kecamatan lolos, kelurahan lolos lagi kan. Habis itu sama-sama kan di UGM. Lomba itu, apa namanya? Iya. Menang, oh iya kaget sih. Tiba-tiba menang juara 2 kan. Lomba apa sih namanya ekonomi? Geografi. Oh geografi. Iya. Keren. Geografi. Padahal kan sekolah IPA. Oh iya. Oh geografi bukan IPA ya? IPS ya? IPS. Geografi. Oh sorry ya. Iya. Bisa. Geografi ada di. Oh iya benar. Pantes kita nggak punya geografi ya? Iya. Nah kita IPA. Linjur. Kalau linjur menutup kemungkinan kan buat kita masuk IPA gitu misalnya. Tuh nggak buat kita masuk IPS. Enggak sih. Aku kan juga mungkin kalau yang teman-teman aku yang alumni kan kayak Bang Akila kayak dia mungkin di yang cocok ya kayak menyesuaikan kayak IPA ke tambang kayak ini juga IPA ke apa teknik lingkungan kan itu juga sesuai kan. Tapi aku lombanya IPS kemarin lolosnya juga manajemen kan IPS jatuhnya. Kalau ini kan lomba dari unit misalkan kayak disiplin nggak ya lomba itu menunjang banget ya dari SNMP. Misalnya kita mau nih menunjang banget gitu. Misalnya kayak fisik nggak ada yang berat gitu. Terus kita ikutan nih menang nih buat masukin ke SNMP itu menunjang banget. Ada sertifikat kan? Ada, kita kan mau masuk ini jurusan itu lagi kan itu menunjang banget. Iya pasti. Kayak apalagi kalau lombanya itu ada kampusnya gitu kan ini kayak wah itu pasti. Takut banget. Iya. Cuma fee-nya mahal sih kan. Buat ikut lomba-lomba gitu kayak orang 100, 200 kalau kayak lombanya gratis ya gitu. Iya. Lombanya kayak harus bayar itu guys. Tapi itu sih kalau kayak persiapannya udah matang dulu sih baru suka lanjut kayak gitu. Oke guys, mungkin segitu aja dulu ya bang. Boleh. Udah lama juga kita ngobrol. Mungkin kalian bisa kalau mau nanya-nanya IG ya boleh bang di sini bang IG nya bang. Siap bebas. IG-nya atau di komen bisa. Iya di sini guys. Kita bakal jadi bakal komen kok. Oke kalau mau nanya lebih lanjut atau mau jadi salah narasumber kita boleh langsung aja chat di bawah sini. Oke. Mungkin sekian dulu guys dari kami. Makasih alumni SMA 03. Alumni terbaik. Thank you guys semua. Dadah.